Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi dari sumber daya alam manusia 1 yang berjudul Transformasional dan Transaksional Kepemimpinan dan Perilaku Inovatif. Seperti yang kita ketahui, perilaku inovatif karyawan sangat penting untuk aktivitas suatu organisasi dan keberlangsungan hidup, terutama di lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat saat ini. Semakin penting untuk dapat mencapai keunggulan kompetitif. Pertanyaan tentang bagaimana kepemimpinan dapat memengaruhi perilaku inovatif karyawan, bagaimanapun belum mendapat perhatian lebih tentang penelitian yang layak tentang ini. Kepemimpinan transformasional dan transaksional dan perilaku inovatif. Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang mengubah para pengikutnya untuk mengatasi kepentingan pribadi mereka dengan mengubah moral, cita-cita, minat, dan nilai-nilai mereka, memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik dari yang diharapkan sebelumnya. Berbeda dengan kepemimpinan transaksional yang didasarkan pada hubungan pertukaran di mana pemimpin memperjelas apa yang diharapkan dari pengikut. Kepemimpinan transformasional adalah konstruksi tingkat tinggi yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen pengaruh yang diidealkan mensyaratkan melayani sebagai panutan dan mengorbankan keuntungan diri untuk keuntungan kolektif, sehingga merangsang pengikut untuk melakukan hal yang sama. Motivasi inspirasional melibatkan pengungkapan visi yang memberi energi. Stimulasi intelektual diungkapkan dengan mendorong pengikut untuk mempertanyakan status quo, dan komponen terakhir pertimbangan individual memerlukan dukungan untuk kebutuhan pengembangan individu pengikut. Adalah proses multitahap pengenalan masalah, pembangkitan ide atau solusi, membangun dukungan untuk ide dan implementasi ide. Kreativitas dengan demikian merupakan bagian penting dari pelaku inovatif. Kepemimpinan transformasional dipandang sebagai tambahan positif untuk kepemimpinan transaksional, yang merupakan hubungan pertukaran di mana ekspektasi, diklarifikasi, dan kepentingan pribadi pemimpin dan pengikut ditangani. Kepemimpinan transaksional juga merupakan konstruksi tingkat tinggi yang terdiri dari komponen penghargaan kontingen dan manajemen dengan pengecualian. Karena kepemimpinan transformasional dikontraskan dengan pemimpin transaksional, penting untuk memasukkan kepemimpinan transaksional dalam analisis kami. Selain itu, kontras ini memungkinkan kami untuk menunjukkan bahwa bukan hanya perilaku pemimpin yang lebih bermanfaat dengan pemberdayaan psikologis yang tinggi, tetapi kepemimpinan transformasional itu sendiri. Metode, karena lembaga pemerintah di Belanda membutuhkan akuntabilitas individu, karyawan tidak bekerja dalam tim tetapi memiliki tanggung jawab masing-masing. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi selama pengumpulan data dalam organisasi. Pekerjaan karyawan bervariasi dari pekerjaan administrasi hingga penelitian mikrobiologi, sampel dan prosedur. Hanya karyawan yang telah bekerja dengan superior mereka selama lebih dari 3 bulan yang didekati 21% memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. 86% dari karyawan yang berpartisipasi juga dinilai oleh penyelia mereka. Kepemimpinan transformasional dan transaksional. Sistem sampel adalah pemimpin saya Kepemimpinan transformasional dan transaksional. Sistem sampel adalah pemimpin saya mengartikulasi visi masa depan yang meyakinkan, dan pemimpin saya memberikan bantuan sebagai imbalan atas upaya Anda yang diberi peringkat pada skala 5 poin mulai dari 1 sampai 5. Variabel kontrol untuk memastikan temuan kami berlaku terlepas dari variabel atribut individual ini. Kami memasukkan variabel ini sebagai variabel kontrol. Meskipun kami tidak mengharapkan efek untuk jenis kelamin, kami memeriksanya sebagai variabel kontrol untuk memastikan bahwa variabel demografis ini tidak memengaruhi hasil kami. Diskusi berdasarkan proses pengaruh yang mendasari kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kami berharap bahwa pemberdayaan psikologis mungkin sangat penting untuk efek pada kinerja tugas yang lebih kompleks dan kurang rutin, dan pada contoh ekstra kompleks yang lebih kompleks. Memang kami memperkirakan bahwa semakin kompleks dan non-rutin
tim perilaku yang ditargetkan. Pemberdayaan psikologis yang lebih penting adalah sebagai moderator dari efek kepemimpinan transformasional. Implikasi tambahan dari penelitian ini mungkin bahwa hanya dengan kepemimpinan transformasional, pemberdayaan psikologis yang lebih tinggi dan dapat dilihat sebagai lebih bermanfaat untuk perilaku inovatif daripada kepemimpinan transaksional seperti yang ditujukan dalam paragraf sebelumnya. Bagaimanapun ini juga berlaku untuk hasil lainnya. Implikasi manajerial. Melalui program pengembangan manajemen, para pemimpin dapat dibuat sadar akan tingkat pemberdayaan psikologis pengikut, yang menunjukkan kapan lebih banyak perhatian harus diberikan untuk merangsang pemberdayaan psikologis versus kepemimpinan transformasional yang merangsang. Melalui program pemberdayaan, organisasi dapat menetapkan panggung untuk panggung kepemimpinan transformasional yang lebih efektif dalam melahirkan perilaku inovatif. Itulah tadi beberapa penjelasan yang telah dijelaskan oleh beberapa teman saya. Maka dapat disimpulkan bahwa inovatif semakin penting bagi organisasi. Studi tentang apa yang mengaruhi perilaku inovasi karyawan menjadi sangat penting, terutama studi NPSNN yang berada di bawah kontrol manajerial dan nilai substansial bagi organisasi. Meningkatnya penelitian tentang kepemimpinan transformasi dan transisional selama beberapa dekade terakhir ini menyajikan pengungkapan kepemimpinan transformasional sebagai penentu penting perilaku inovatif pengikutnya. Namun, bukti untuk efek ini langka dan tidak konsisten. Penelitian ini bercita-cita untuk mengungkap alasan yang mungkin untuk temuan penelitian yang tidak konsisten dalam hubungan ini. Mengidentifikasi pemberdayaan psikologis sebagai persyaratan untuk aktivitas kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional hanya dikaitkan dengan peningkatan perilaku inovatif pengikut ketika memperdaya psikologis pengikut tinggi. Itulah tadi penjelasan yang telah kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.